Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Senang sekali kembali bersama saya Eka dalam podcast Eko Dharma, Suara Harmoni Alam dan Jiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas program ekoteologi yaitu Gembira. Gerakan Membersihkan Pura sebagai inovasi di Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wayan Suwirte selaku Koordinator Penyuluh Agama Hindu yang akan membersamai kita dalam diskusi terkait program Gembira. Selamat siang Bapak. Nggih, selamat siang. Swastiastu. Nggih, punapi gatra Pak Wayan. Setunggaru becik. Nggih, sukses sampun ledang rawuh niki Pak Yan. Nggih, ngiring. Ngiring acara podcast. Nggih, Pak Yan, saya ada beberapa pertanyaan terkait tentang program Gembira yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Begini Pak Yan, kira-kira naping ya makna ekoteologi dan Gembira itu sendiri dalam mencerminkan nilai-nilai agama Hindu. Nggih, matur suksema Eka dan matur suksema pemirsa yang berbahagia. Nah, tentunya dalam hal ini sangat menarik sekali. Kita akan bahas terkait program Gembira itu sendiri. Di mana program Gembira itu harapan kami selaku di kelompok kerja penyuluh khususnya dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli pada umumnya. Harapan kami Gembira itu bisa diaplikasikan atau diedukasikan ke masyarakat sehingga mampu diaplikasikan ke masyarakat Bangli pada umumnya. Nah, harapan awal Gembira itu sebenarnya kalau dari artikulasi kata, bagaimana kita ingin mensupport masyarakat itu agar pelaksanaan kalau dari sisi kepanjangan kata sebenarnya gerakan membersihkan pura itu sederhananya. Nah, dalam hal ini nilai makna yang terkandung di dalamnya, harapan kami yang memiliki inovasi tersebut, ide awal dari inovasi tersebut adalah harapan kami bagaimana kita mampu mengajak masyarakat itu sendiri dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tentunya selaras dengan ekoteologi itu sendiri. Nah, melalui program Gembira ini, kita ingin mengajak masyarakat itu untuk berbuat, menjaga kebersihan pura itu secara gembira, secara berpikiran yang positif, dalam bahwa menjaga pura itu bukan sebatas semata-mata sebagai tanggung jawab penggelingsir pura itu sendiri. Harapan kami bagaimana dengan sukacita yang ria. Itu harapan, maka mengambil tema inovasi kami di kelompok kerja penyuluh khususnya, yaitu dengan memberi nama Gembira itu sendiri. Terus yang kedua juga kami mempedomani ajaran kita yaitu konsep Trihita Karana itu sendiri. Bagaimana hubungan yang harmonis yang selalu terjaga. Salah satunya bagaimana memperkuat asta protas Kementerian Agama dalam hal ini khususnya ekoteologi. Bagaimana hubungan yang harmonis melalui konsep Trihita Karana itu harus tetap kita jaga. Nah, pendengar yang berbahagia, salah satunya hubungan harmonis itu sendiri, bagaimana kita selalu mendekatkan diri ke hadapan Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa melalui hubungan yang harmonis disebut dengan Paryangan itu sendiri. Nah, terus yang kedua, bagaimana kita melaksanakan komunikasi yang baik, komunikasi yang positif antar sesama ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, khususnya kita sebagai manusia itu sendiri yang disebut dengan pawongan itu sendiri. Nah, terus yang terpenting dalam konsep ini bagaimana kita mengaplikasikan ekoteologi sebagai program prioritas dari Kementerian Agama melalui program Gembira niki. Salah satunya bagaimana kita membersihkan pura dilaksanakan secara berkesinambungan baik oleh penggelingsir pura dan kita dukung dari kelompok kerja penyuluh agama Hindu maupun seluruh elemen pura itu sendiri baik termasuk kramonya itu sendiri. Nah, di sini kita yang terpenting bagaimana menggugah untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan itu dengan konsep Trihita Karana itu ring palemahan atau kita menjaga konsep kebersihan pura. Salah satunya nih bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang harmonis kehadapan Yang Widiwasa melalui konsep palemahan itu sendiri. Nah, demikianlah dalam hal ini konsep makna awal dari filosofi dari Gembira nih Sehingga dalam hal ini kami di kelompok kerja penyuluh khususnya mengambil tema yang sederhana namun memiliki makna yang luar biasa.
Nah, harapan kami program Gembira itu sendiri mampu mengakar dan diresapi serta diaplikasikan oleh seluruh keramu Hindu ring Bangli, khususnya dalam konsep membersihkan pura. Ini sih konsep gagasan awal kita. Nggih, baik sekali. Ini tujuannya sangat mulia Bapak. Nggih, program Gembira itu memang sangat terkait dengan ekoteologi dan juga sangat terkait dengan ajaran agama Hindu, yaitu khususnya Trihita Karana, Bapak. Nggih. Lalu pertanyaan yang kedua nih ke Bapak, mengapa Gembira nih yang dipilih sebagai penguat ekoteologi? Maksudnya masih ada kegiatan lain? Apakah memang ada keunggulan tersendiri dari program itu atau bagaimana? Nggih, mengapa harus Gembira yang kita ambil? Nah, sebenarnya kita kan hanya menyampaikan program itu ingin mendekatkan dari artikulasi katanya. Nah, sebagai sebuah edukator, edukasi ke masyarakat, sehingga lebih mudah masyarakat itu mencerna. Nah, harapan kami, tentunya sasaran kami itu generasi-generasi muda. Bagaimana berkesinambungan hal tersebut. Nah, dalam hal ini seperti contoh, misalnya, bagaimana kita bersama-sama mengajak generasi muda untuk ikut bersama-sama bergembira. Nah, pada dasarnya kami ingin mengajak gerakan membersihkan pura sebenarnya. Nah, dalam hal ini sebagai adalah hubungan yang harmonis antara program kami di Kementerian Agama dan harapan jaring kelompok kerja penyuluh dengan elemen masyarakat atau generasi muda. Sehingga ada transformasi pemahaman, satu visi, satu frekuensi kita dengan generasi muda, dan program Gembira ini bisa kita jalankan setiap saat. Nah, dalam hal ini khususnya kita di pemerintah Provinsi Bali khususnya ada edaran gubernur terkait tubuh modern. Nah, itu jadi kolaborasi itulah yang kita harapkan. Sehingga kenapa kita penekanannya di Gembira, kok tidak mengambil ngayah dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini konsep ngayah maupun tedun dan lain sebagainya kan itu model-model yang telah kita aplikasikan dan telah dijalankan oleh masyarakat kita. Kita ingin mengambil sebuah konsep yang sederhana namun memberikan efek positif ke generasi-generasi kita. Sehingga ada transformasi atau berkelanjutan kita ke generasi-generasi kita selanjutnya. Misalnya hubungan antara orang tua dan generasi muda sehingga dalam konsep yang penuh sukacita. Itu sih harapan kita dalam hal ini kenapa mengambil Gembira nih ke sendiri gitu. Iya, sangat masuk akal Bapak. Di mana pelayanan umat itu sebaiknya kita lakukan dengan gembira, Pak ya, dengan sukacita, dengan penuh senyum. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, Pak. Nah, peran penyuluh sendiri dalam pelaksanaan Gembira ini, kan ada beberapa peran penyuluh, Pak. Salah satunya mungkin edukator atau juga melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada umat binaannya. Nah, terkait pelaksanaan program Gembira ini, Bapak kira-kira peran yang mana ya yang masuk dalam keterkaitan tersebut? Nah, begini Eka, dalam konsep kita sebuah program agar mampu berjalan bersinergi secara berkesinambungan. Nah, tentunya harapan kita agar bisa berjalan secara terus-menerus berkelanjutan kan gitu. Nah, dalam hal ini peran penyuluh ini kan sangat penting karena ini merupakan program utama penyuluh. Sehingga dalam hal ini kami dalam khususnya sebagai koordinator penyuluh selalu menekankan dan menyampaikan dan mengedukasi penyuluh-penyuluh tersebut agar mampu melaksanakan program Gembira ini melalui peran-peran penyuluh. Karena ada beberapa peran penyuluh, salah satunya edukator itu sendiri. Nah, bagaimana kita selalu mengedukasi masyarakat bahwa pelaksanaan atau dengan melaksanakan pembersihan pura atau gerakan membersihkan pura itu sendiri sebagai salah satu jalan bakti. Bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat. Nah, di sini tentunya dari sisi sarana prasarana sudah ada. Dari sisi sosialisasi sudah ada, dari segi peraturan pemerintah sudah ada atau program pemerintah sudah ada, salah satunya bagaimana program Gubernur Bali terkait pengolahan sampah berbasis sumber di tempat suci. Bahkan sekarang nih wenten percontohan pura yang telah melakukan gerakan tebo modern. Nah, itu bagaimana kita mengedukasi terus masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan sebagai jalan bakti pemujaan kehadapan Ida Hyang Widiwasa itulah edukasi. Terus pendampingan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan Gembira ini mestinya kita selalu mendampingi masyarakat atau wilayah binaannya untuk memberikan pendampingan pelaksanaan Gembira.
Sehingga setiap ada pelaksanaan kegiatan gerakan pembersihan pura, itu kita sebagai penyuluh wajib mendampingi. Wajib mendampingi penglingsir adat, penglingsir pura maupun keramo adat yang melaksanakan pembersihan itu sendiri. Sehingga ada sinergi yang utuh. Nah, dalam hal ini, yang selanjutnya, dalam hal ini kita sebagai penyuluh memiliki peran teladan. Nah, kitalah yang memberikan teladan, kita yang memberikan contoh dalam hal ini untuk kegiatan gembira itu sendiri. Sehingga hal yang kita laksanakan selama niki, baik dalam program gembira niki kan baru di titik-titik percontohan setiap masing-masing kecamatan. Dan harapan kami dari seluruh data desa adat yang ada di Bangli, kita program niki akan kita lanjutkan secara berkesinambungan. Sehingga terjalinlah secara keseluruhan terkait program gembira tersebut gitu Pak ya. Nah, di sanalah titik berat peran penyuluh, baik pendampingan, baik sebagai teladan, baik sebagai edukator dalam pelaksanaan program gembira itu sendiri. Baik Bapak, berarti penyuluh adalah tonggak untuk mensosialisasikan terkait program gembira dan ekoteologi tersebut. Baik, yang terakhir Bapak, tentunya tentang keberlanjutan program, apa jangka panjang harapan selaku Bapak sebagai koordinator penyuluh terkait dampak dari program gembira tersebut Bapak? Untuk jangka panjang program, nah tentunya sebuah program kalau kita hanya lakukan sebatas program 1 bulan, 2 bulan itu kan tidak mampu merubah sebuah bentuk, karena dalam hal ini yang kita ingin sasar program gembira adalah bagaimana kita merubah perilaku, bukan tindakan. Dari sisi sarana kami kira pura itu sudah sangat lengkap, baik pengolahan sampah, baik tempat sampahnya secara skala, tapi yang ingin kita sampaikan di program gembira ini bagaimana kita ingin mengajak, ingin merubah mindset pikir kita bersama umat itu sendiri, khususnya bagi penyuluh. Kita akan merubah mindset pikir kita bahwa kebersihan pura itu adalah sebagai jalan bakti. Nah, jadinya untuk program gembira ini akan kita laksanakan secara berkesinambungan, sehingga mampu dengan pelaksanaan ini kita diberi ada edukasi ke masyarakat atau ada contoh-contoh apa yang semestinya kita dapatkan dari membersihkan pura itu sendiri. Terus yang kedua, bagaimana kita ke depannya secara berkesinambung agar mampu mewujudkan pura yang ramah lingkungan. Baik dari sisi sampahnya, baik dari sisi pengolahan sampahnya, bagaimana kita akan tetap mengedukasi, tetap menyampaikan ke masyarakat secara jangka panjang bahwa pelaksanaan gembira, gerakan membersihkan pura bukan hanya sebatas bagaimana kita membersihkan sampah yang ada. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran masyarakat, itu yang terpenting. Sehingga dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, baik itu aturan ada, sarana ada, sehingga menjadi sebuah kesatuan dalam program yang disebut program gembira, sehingga harapan titik terakhir dari gembira secara jangka panjang ya Kak, harapannya kita bagaimana masyarakat mampu menjaga khususnya lingkungan puranya, hadir ke pura dengan tidak mengotori kembali pura. Sehingga sampah plastik mampu sudah dipilah oleh umat kita sendiri. Baik sampah organik itu pun umat sendiri yang sadar, baik membersihkan, menjaga, memungut, dan menempatkan pada posisinya sampah itu sendiri contohnya. Sehingga harapan kita secara tidak langsung ke depan jangka panjangnya tidak ada lagi istilah dalam hal ini kita ucapan di masyarakat itu bagaimana kita datang ke pura dengan mengotori pura itu sendiri. Kita cegahlah hal itu, kita hapuslah hal itu. Harapan terpenting dari program gembira niki bagaimana kita mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat secara sukacita, secara gembira bahwa satu kata yang paling penting, dengan membersihkan pura berarti kita telah menjalankan salah satu jalan bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Demikian ya Kak. Nah, demikianlah dalam hal ini program gembira harapan ke depannya. Terima kasih. Baik Bapak Oyan, terima kasih penjelasannya sudah sangat detail sekali. Sahabat religi dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Dapat saya sedikit simpulkan bahwa program Gembira sebagai inovasi penguatan ekoteologi di Kementerian Agama Kabupaten Bangli sudah terlaksana dan akan tetap terus dilaksanakan Bapak ya.
Ya, baik. Semoga dengan program Gembira ini kita semua bisa berbenah diri, baik masyarakat umum maupun ASN itu sendiri, dan terbentuk kesadaran bahwa mencintai lingkungan adalah salah satu bentuk dharma dan pengamalan ajaran agama Hindu. Saya tutup podcast ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.